Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai confidence interval. Berikut merupakan anggota kelompok 3 yang pertama ada Risma Nur Fitriani, yang kedua ada Hoshi Adam Surya Atmaja, yang ketiga ada Devira Putri, yang keempat ada Nadia Nur Fauzia, yang kelima ada Najwa Afni, yang keenam ada Nur Holong Limbong, dan yang terakhir ada saya sendiri, Elita Rahmaharyanto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai confidence interval. Confidence interval merupakan rentang di mana parameter populasi berada. Ketika peneliti mengambil data terhadap suatu kasus penelitian, biasanya data tersebut diambil melalui sampel yang diharapkan dapat mempresentasikan populasi yang ada. Jadi sederhananya ketika peneliti mengambil data yang diinginkan, tidak mungkin peneliti untuk mengambil data secara keseluruhan di lapangan karena hal tersebut sangat tidak efisien waktu dan biaya. Oleh karena itu biasanya peneliti mengambil perwakilan data, beberapa data yang diharapkan dapat merepresentasikan data secara keseluruhan. Kemudian hal tersebut dilakukan agar pengambilan data dapat dilakukan dengan efisien seperti yang saya jelaskan tadi. Dari hasil sampel tersebut kemudian dibandingkan dengan populasi sebenarnya, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Jadi confidence interval memiliki margin of error, atau ketika peneliti tersebut mengambil sampel yang ada pada lapangan, pastinya terdapat margin of error atau penyimpangan dari data yang sebenarnya. Nah, untuk membandingkan sampel tersebut sebenarnya sudah cukup baik atau belum dapat dibandingkan dengan populasi sebenarnya. Populasi tersebut bisa diketahui dan tidak diketahui. Pada slide selanjutnya menjelaskan mengenai standar deviasi. Standar deviasi sendiri merupakan ukuran penyebaran data dan menunjukkan keberagaman data. Standar deviasi yang berasal dari distribusi sampling suatu statistika disebut dengan standar error atau disimbolkan dengan SE. Pada perkiraan nilai standar deviasi dari suatu standar error suatu sampel akan digunakan untuk menghitung nilai suatu estimator. Pada suatu hasil histogram yang memiliki standar deviasi yang semakin tinggi akan ditunjukkan dengan bentuk kurva yang semakin landai, begitu juga sebaliknya. Sehingga ketika nilai suatu standar deviasi mengecil, maka bentuk kurva akan semakin mengerucut pada puncak. Pada confidence interval terdapat atas dua macam distribusi. Yang pertama yaitu distribusi Z dan yang kedua yaitu distribusi T. Pada distribusi Z digunakan untuk rata-rata populasi ketika nilai dari standar deviasi diketahui dan memiliki jumlah sampel yang lebih dari 30. Sedangkan pada distribusi T digunakan untuk rata-rata populasi ketika nilai dari standar deviasi tidak diketahui dan memiliki jumlah sampel yang kurang dari 30. Penggunaan rumus pada distribusi Z dan distribusi T dapat dilihat pada layar berikut. Mean dalam confidence interval merupakan salah satu komponen penting untuk mencari hasil dari confidence interval tersebut. Nah, pada kasus ini, untuk mencari confidence interval itu dapat melalui dua cara. Yang pertama, jika mean diketahui dan jika mean tidak diketahui. Untuk mencari confidence interval jika mean diketahui, terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, confidence interval dapat diketahui jika standar deviasi populasi juga diketahui. Yang kedua, confidence interval dapat diketahui jika populasi berdistribusi normal, dan jika populasi tidak normal, confidence interval dapat diketahui jika menggunakan sampel yang lebih besar, sehingga dapat kita ketahui bahwa estimasi confidence interval melalui mean yang sudah diketahui dapat dicari menggunakan rumus berikut dengan distribusi Z.
Berikutnya adalah mengenai confidence interval variance. Variance sendiri merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Variance merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Berikut adalah simbol dari variance populasi dan variance sampel, di mana variance sampel atau S kuadrat merupakan estimator tak bias dari variance populasi. Interval kepercayaan untuk variance didasarkan pada distribusi chi-square yang disimbolkan dengan X kuadrat, di mana batas-batasnya adalah sebagai berikut. N atau jumlah sampel min 1 dikali S kuadrat atau varian sampel per chi-square alpha per 2 kurang dari sama dengan varians populasi kurang dari sama dengan N min 1 dikali S kuadrat per chi-square 1 min alpha per 2. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, confidence interval variance ini menggunakan distribusi chi-square, di mana distribusinya itu tidak seimbang. Pada gambar ditunjukkan dengan cekungan yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya, interval kepercayaan untuk rata-rata populasi normal ketika varian populasi diketahui. Misalkan variabel acak N sampel dari suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata dan varian. Jika varian diketahui dan rata-rata sampel yang diobservasi disimbolkan dengan X bar, maka interval kepercayaan 101 min alpha persen untuk rata-rata populasi adalah sebagai berikut, di mana Z alpha per 2 memenuhi P Z lebih dari Z alpha per 2 sama dengan alpha per 2. Dan Z ini mempunyai distribusi normal baku. Selanjutnya, pada varian populasi tidak diketahui, interval kepercayaan untuk rata-rata populasi normal, varian populasi tidak diketahui. Misalnya, N observasi dari variabel acak dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian tidak diketahui. Interval kepercayaan 100 dalam kurung 1 min alpha persen untuk rata-rata populasi adalah X bar dikurangi Tn per 2 Sx per akar N, kurang dari alpha, kurang dari X bar, ditambah Tn T alpha per 2 dikali Sx per akar N, di mana Tn dikurangi 1 alpha per 2 memenuhi P dalam kurung Tn min 1 lebih besar dari Tn min 1 alpha per 2, diperoleh alpha per 2. Variabel acak Tn-1 mempunyai distribusi T dengan derajat bebas, yaitu N sama dengan 1. Pada variansi populasi tidak diketahui digunakan uji distribusi T, yaitu pada uji rata-rata populasi. Digunakan dalam sampel berdistribusi T, df sama dengan N-1 dengan sampel kecil, yaitu kurang dari 30. Misalnya, diketahui alfa sama dengan 0,05 dan N sama dengan 10. Maka Tn-1 sama dengan 10 dikurangi 1 yaitu 9 dan alfa per 2 diperoleh 0,025 sehingga uji distribusi T menghasilkan 2,262. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan di mana confidence interval merupakan rentang di mana parameter populasi berada. Dalam menentukan confidence interval perlu mengukur hasil rata-rata sampel yang kemudian kita akan menghitung standar deviasi. Confidence interval terbagi menjadi confidence interval untuk variansi diketahui dan confidence interval untuk variansi tidak diketahui, di mana pada variansi tidak diketahui menggunakan uji distribusi T.